Setelah terjadinya gencatan senjata yang dilakukan oleh Israel dan Hamas beberapa waktu yang lalu, akhirnya warga Gaza untuk pertama kalinya bisa menyambut bulan Ramadan dengan penuh sukacita. Bahkan dalam sebuah foto di bawah ini menggambarkan betapa khusyuknya mereka dalam menjalankan sholat tarawih tanpa ada backsound bom-bom yang berjatuhan. Selain itu, meski masih dalam kondisi yang porak-poranda, namun mereka mencoba bangkit kembali. Bahkan sebagian warga Gaza menyambut Ramadan dengan menghiasi kota Gaza dengan penuh sukacita. Mereka mencoba membuat Gaza hidup kembali. Melihat antusias warga Gaza dalam menyambut bulan Ramadan tahun ini, tentu saja telah banyak menginspirasi dunia. Lantas seperti apa? Mari kita ulas selengkapnya. Warga Palestina di jalur Gaza menyambut bulan suci Ramadan di antara reruntuhan bangunan dan kelaparan akibat 16 bulan perang tanpa henti yang telah mengubah daerah kantong itu menjadi zona bencana. Sebelum perang, jalan-jalan di Gaza menjadi hidup dengan panggilan untuk sholat yang menandai datangnya Ramadan. Pasar-pasar dihiasi dengan lampu-lampu perayaan dan anak-anak melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Sekarang, tradisi itu hanya tinggal kenangan. Suara azan tenggelam oleh tangisan para korban. Sementara pasar yang dulu ramai kini hanya tinggal tumpukan puing. Setiap sudut di Gaza menyimpan luka-luka perang dengan banyak rumah, masjid, dan sekolah hancur. Namun, meskipun mengalami penderitaan luar biasa, warga Palestina di Gaza tetap berupaya melestarikan tradisi Ramadan mereka. Di antara reruntuhan, lentera-lentera digantung, dan mural-mural warna-warni dilukis di dinding-dinding yang hancur, sebagai upaya untuk menghadirkan secerca harapan di antara kenyataan yang suram. Dan dengan gencatan senjata yang dilakukan oleh pihak militer Israel dan Hamas, membuat warga Gaza kini untuk pertama kalinya bisa menjalankan sholat tarawih dengan khusyuk, tanpa adanya backsound ledakan bom maupun senjata api. Dilansir dari Al Jazeera dan AFP, Ramadan tahun ini dimulai saat gencatan senjata. Warga bersyukur tidak ada serangan udara yang mengguncang saat berbuka puasa, ataupun tak ada ledakan saat matahari terbit. Lampu gantung warna-warni tampak menghiasi sejumlah sudut Gaza. Warga juga mulai kembali beraktivitas di sejumlah lokasi, terutama pasar masih berdiri. Toko-toko yang belum hancur telah buka kembali dan pedagang kaki lima telah kembali. Supermarket besar di Nusairat juga telah membuka pintunya. Rak-rak kembali terisi, ada berbagai coklat, biskuit, keripik, hiasan Ramadan, hingga kurma. Namun warga masih kesulitan untuk belanja karena kehancuran luar biasa akibat perang. Banyak warga Palestina yang membuat makanan seadanya dan makan bersama-sama saat berbuka puasa pada hari pertama Ramadan. Salah satunya dilakukan warga di tengah reruntuhan dan kerusakan di Rafah, Gaza Selatan. Warga tampak berkumpul di tengah reruntuhan untuk buka puasa bersama dengan makanan dan minuman seadanya. Gencatan senjata buat Gaza sambut Ramadan dengan lebih tenang. Seperti kita tahu, kalau perang di Gaza terjadi sejak Oktober 2023. Israel meluncurkan serangan besar-besaran ke Gaza dengan dalih menghancurkan Hamas usai serangan kelompok Palestina itu ke wilayah Israel. Serangan Hamas menewaskan sedikitnya 1.200 orang Israel. Ada ratusan orang yang menjadi sandera. Sementara, serangan Israel menewaskan lebih dari 48.000 warga Palestina di Gaza. Ratusan ribu orang terluka dan jutaan orang menjadi pengungsi. Kini suasana di Gaza lebih tenang usai gencatan senjata dimulai Januari lalu. Bahkan warga Gaza mencoba bangkit kembali di tengah-tengah reruntuhan.
Mereka mencoba bangkit kembali dan menyambut Ramadan tahun ini dengan sukacita. Dunia makin respek ke Islam berkat Gaza. Perjuangan penduduk Gaza untuk menunjukkan kekuatan mereka bukan rahasia lagi, jika telah memunculkan respek tersendiri dari dunia pada mereka. Masih ingat kan gimana gelombang dukungan dari beberapa komunitas dunia diberikan kepada Gaza, termasuk dari negara-negara barat, layaknya Inggris, Italia, Prancis, dan masih banyak lainnya. Dan terbaru, hal itulah yang kami pikir telah membuat Islam mendapatkan tempat tersendiri di dunia barat. Dengan terbaru, Ramadan di London pada tahun 2025 telah mencatatkan babak baru dalam sejarah kota tersebut, terutama melalui inisiatif publik yang menonjolkan perayaan bulan suci ini di tengah-tengah pusat kota. Di mana salah satu sorotan utamanya adalah pemasangan Ramadan lights di kawasan West End, khususnya di Coventry Street, dengan lebih dari 30.000 lampu dekoratif dinyalakan sebagai bagian dari perayaan Ramadan. Inisiatif ini dipelopori oleh Aziz Foundation dan secara resmi diresmikan oleh Wali Kota London, Sadiq Khan, pada 26 Februari 2025, menjelang dimulainya Ramadan yang diperkirakan jatuh pada 28 Februari 2025 malam, sesuai dengan penampakan hilal. How numerate you are by counting backwards from 10 to 1. Are you ready? Whoa. Are you ready? Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy Ramadan. Assalamualaikum. Ladies and gentlemen, make some noise for Sadiq Khan, the Mayor of London! Oh, fantastic. Thank you to Raheem of the East Foundation and also to Yasser from Capital Extra. Thank you to all. Selain itu, baru-baru ini Raja Inggris juga nampak membantu mengemas buah kurma yang akan dikirim ke rumah sakit di London untuk iftar selama Ramadan. Okay. Sorry, I didn't realize the king would be so fast. You are packing days faster than I can seal them. Yeah, no. Okay, sorry. Okay, so I never realized this is a speedy couple. Oh my God, sorry. Melihat dua hal itu, kami pikir ini adalah peristiwa bersejarah. Keterlibatan monarki atau Raja Inggris dalam kegiatan Ramadan adalah peristiwa besar. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya dihormati di tingkat masyarakat, tetapi juga mendapatkan pengakuan dari institusi tertinggi di Inggris. Sementara itu, dengan membawa simbolisme Ramadan ke West End, sebuah kawasan ikonik yang biasanya dikenal dengan lampu Natal, itu juga dapat disebut sebagai langkah baru yang menandakan pengakuan publik terhadap Islam di jantung ibu kota Inggris. Ini adalah pertama kalinya kawasan komersial dan turis utama dihiasi untuk Ramadan, menyerupai tradisi perayaan Natal yang biasa mereka lakukan. Gaza sambut Ramadan dengan penuh sukacita. Dengan sholat tarawih di Gaza juga mampu membuat siapapun yang menyaksikannya bergetar. Di mana meski digelar di masjid-masjid yang telah hancur, dengan atapnya yang sudah tak utuh, dindingnya penuh lubang, namun jamaah tetap berdiri berbaris rapi, mengumandangkan takbir dan ayat-ayat suci. Suara imam yang khusyuk bercampur dengan angin malam benar-benar menciptakan suasana yang begitu sakral sekaligus menyayat hati. Dan disinilah imam mereka benar-benar telah menginspirasi dunia. Sekarang lihatlah momen warga Gaza turun ke jalan-jalan menyambut Ramadan dengan puja dan puji syukur, disertai dengan gendang yang ia bawa untuk bersolawat.
Atau momen satu ini, saat anak laki-laki ini memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu menyambut bulan Ramadan di Gaza. Sekarang, mari kita lihat harapan dari anak Palestina dengan hadirnya Ramadan. مثل نعيش رمضان في دورنا حوالينا حبايبنا وجيراننا والناس المتعودين عليها طبعا. إنه تخلص الحرب نرجع على دورنا ونشوف أيام سعيدة. Dan sekali lagi, ketabahan warga Gaza dalam menyambut Ramadan di tengah-tengah reruntuhan bangunan telah menyentuh hati dunia. Mereka telah menginspirasi, meski dalam kekurangan, tapi mereka tetap bisa merasakan kenikmatan dalam bersyukur. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.